PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU sekali lagi menjadi sorotan. Saat ini PBNU sedang diincar oleh KPK. Hal ini terkait dengan dugaan aliran dana yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas yang sekaligus pemimpin Banser, di mana ada semacam pelanggaran aturan dalam penambahan kuota haji ini, dan diduga kelebihan atau profit daripada rekayasa kuota tersebut diduga diberikan kepada Nahdlatul Ulama. Bahkan para netizen di media sosial berwarna biru yang konon disebut sebagai sarang monyet ini sudah meramaikan postingan mereka dengan meme, foto, kemudian video-video pendek, dan tentu saja komentar-komentar sangat barbar. Dan ini juga diperkuat oleh pernyataan KPK yang dikutip oleh Antara News. KPK memang mengatakan bahwa ada penelusuran dana kuota haji ini ke PBNU. Sedangkan Gus Yakut sendiri memang sedang dicekal oleh KPK. Beliau tidak diperbolehkan pergi ke luar negeri karena dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka atau sebagai saksi kita diskusikan di channel Ibra Fatih 18. Bagian pertama, fakta-fakta dari dana kuota tambahan haji. Jadi, seperti yang pemirsa tahu bahwa pada tahun 2024, pemerintah Arab Saudi menambahkan kuota haji tambahan kepada Indonesia sebanyak 20.000. Hal ini menurut undang-undang sebenarnya 90% itu dipergunakan atau diperuntukkan untuk kuota haji reguler atau haji pada umumnya. Kemudian 8% itu diperuntukkan dengan kuota haji khusus atau haji yang bisa berangkat secara cepat. Kita tahu bahwa selama ini proses tunggu untuk berangkat ke Tanah Suci sangat lama. Bahkan kalau tidak salah yang terakhir ini sampai 30 tahun. Jadi bagi Anda yang sudah berusia 30 tahun baru menabung biaya haji, maka bisa dihitung 30 tahun ditambah 30 tahun, maka bisa jadi saat Anda berusia 90 tahun baru bisa berangkat ke Tanah Suci. Sayangnya dari proses pemberangkatan haji atau waiting list atau daftar tunggu haji yang begitu lama ini, ternyata menurut beberapa sumber berita yang saya kutip dari Antara News, kemudian dari kompas.com dan bisnis.com, diduga ada kaitannya dengan permainan yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas yang juga merupakan salah satu pimpinan Banser pusat. Beliau ternyata diduga, sekali lagi diduga, melakukan perombakan aturan di mana kuota tambahan haji sebanyak 20.000 orang ini, 20.000 kuota ini yang seharusnya 90% untuk haji reguler atau umum dan 8% untuk haji khusus dibagi menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Dengan demikian diduga Gus Yakut Khalil Qomas ini telah mendapatkan kelebihan bayar, menurut Pak Anies Baswedan, kelebihan bayar dari para travel, kemudian penyelenggara perjalanan haji dan umroh ini juga umroh ya, sebanyak 1 miliar. Jadi KPK mengatakan bahwa ada potensi kerugian negara sebesar 1 miliar itu per kloter, per kuota. Jadi bisa dihitung berapa
kali kloter, berapa kali kota selama beliau menjabat kurang lebih 5 tahun. Kemudian apakah benar seperti itu? Apakah sudah benar bahwa PBNU menerima aliran dana kong kali kong dana haji ini? Dan apakah benar Gus Yakut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Sampai saat ini ketika saya melakukan rekaman video ini, yaitu pada tanggal 15 September 2025, KPK menyatakan secara resmi bahwa tidak ada ketetapan yang menyatakan bahwa PBNU terbukti menerima aliran dana dari Gus Yakut. Bahkan Gus Yakut sendiri meskipun sudah diperiksa dan dicegah untuk keluar negeri, masih ditetapkan sebagai saksi, bukan tersangka. Tapi bagaimana netizen Indonesia yang terutama para penghuni media sosial biru atau banyak disebut sebagai sarang monyet ini sudah bergembar-gembor mengatakan bahwa Gus Yakut ini telah melakukan korupsi dana haji, bahkan PBNU telah menerima aliran dana dari dana haji tersebut. Sebenarnya KPK dengan tegas mengatakan bahwa PBNU belum terbukti menerima aliran dana tersebut, dan Gus Yakut Khalil Qaumas juga diperiksa hanya sebagai saksi. Mengapa netizen begitu heboh? Ini ternyata bisa kita telah secara panjang, kita tarik benang merahnya dari sejarah, karena memang sejak dulu Nahdlatul Ulama atau PBNU ini memang sering kali menjadi objek fitnah. PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah berkali-kali difitnah. Pada masa penjajahan Belanda, PBNU dituduh sebagai ekstremis. Umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama dituduh sebagai ekstremis yang melawan terhadap pemerintahan yang sah, yang saat itu dipegang oleh Ratu Wilhelmina. Wah, jadi penjajah Belanda yang menjajah ini, mereka mengklaim bahwa Indonesia ini sebagai salah satu bagian dari negara mereka secara sah, dan para kiai khususnya yang di PBNU, di Nahdlatul Ulama dan para santri ini dicap sebagai ekstremis. Jadi sudah sejak dulu, sejak era Belanda, PBNU sudah kenyang dengan yang namanya fitnah. Kemudian pada era penjajahan Jepang, Nahdlatul Ulama juga difitnah sebagai antek Jepang. Kenapa bisa terjadi? Hal ini karena secara terang-terangan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memobilisasi para santri untuk bergabung dengan PETA atau Tentara Pembela Tanah Air, yang saat itu memang mungkin oleh kaum Islam radikal atau Islam garis keras dituduh sebagai upaya untuk membantu penjajah Jepang. Tetapi ternyata Mbah Hasyim Asy'ari yang visioner ini, yang bisa melihat jauh ke masa depan ini, ternyata telah mempersiapkan para santri agar ikut ambil bagian menjadi anggota PETA. Pendidikan militer yang mereka terima dari Jepang ini ternyata berguna bagi perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan banyak di antara santri Mbah Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat atau TNI atau yang kita kenal sekarang sebagai ABRI. Kemudian pernah juga setelah masa kemerdekaan, NU Tasikmalaya dituduh sebagai komunis atau agama merah oleh sebuah ormas lokal di Tasikmalaya. Bahkan juga ada Nur Sugi atau yang dikenal sebagai Gus Nur. Ini pernah dilaporkan oleh PBNU karena menyebut NU sebagai organisasi yang PKI dan liberal. Jadi yang mengatakan seperti itu Nur Sugi atau Gus Nur yang pernah dipenjara karena tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Kemudian pernah juga terjadi pengaburan atau penghilangan peran NU dalam sejarah kemerdekaan. Dan juga yang paling hangat juga saat ini adalah para pembela PKI
atau setidaknya komunisme di Indonesia ini seringkali melakukan framing atau menuduh secara terang-terangan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan pada era 1965, bukan sebagai korban. Padahal banyak fakta yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah korban daripada kekejian PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kemudian kita membahas ke bab selanjutnya. Apa saja sih ideologi-ideologi yang seringkali memframing NU dengan framing yang tidak benar? Kira-kira siapa pelakunya? Atau ideologi mana yang begitu gencar untuk mendiskreditkan NU? Di sini saya tidak membela NU. Apabila memang PBNU dan Gus Yakut Khalil Qaumas ini memang terbukti, saya sebagai umat Islam, sebagai santri yang mempersilahkan negara bertindak tegas dan hukum ditegakkan. Terus oleh karena itu, karena tuduhan ini belum tentu benar atau belum bisa dibuktikan secara hukum, maka kita harus meraba siapakah kira-kira atau golongan manakah yang sangat suka sekali mendiskreditkan atau memberikan tuduhan-tuduhan tajam terhadap Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah PKI. Kaum komunis pada era 1940-an sampai 1965-an itu sangat keras terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa demikian? Karena Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar saat itu, bahkan sampai saat ini, dianggap PKI sebagai ormas yang paling merintangi jalan mereka untuk menebarkan paham komunisme, bahkan ateisme. Adapun narasi yang dibangun oleh PKI saat itu adalah menyebut NU sebagai feodal, sebagai anti rakyat, sebagai agen kapitalis. NU pun jadi target agitasi politik saat itu. Jadi saat ini memang lagi musim lagi ya, sedang musim booming lagi narasi-narasi feodal. Bahkan ini bukan hanya dituduhkan kepada NU, tetapi juga umat Islam secara umum. Ternyata setelah kita telusuri fakta-fakta sejarah yang saya rangkum dari berbagai sumber ini, ternyata mereka yang menghembuskan isu-isu bahwa Islam dan NU ini feodal, ternyata itu di copy paste dari PKI. Saat ini memang musim kok, paham Tan Malaka. Jadi kalau kita kan sekarang sedang musim Gen Z yang mengedepankan akal sehat katanya, kemudian logika, tetapi mengesampingkan pola pikir dan pengambilan kesimpulan secara ilmiah yang lain. Jadi artinya kaum materialisme sedang bangkit lagi, dan tuduhan yang mereka tudingkan biasanya menganggap bahwa Islam itu feodal, NU itu anti rakyat, kemudian agen kapitalis. Ternyata mereka adalah barisan ateis, agnostik, dan kaum materialis. Kemudian siapa lagi orang-orang atau ideologi yang sangat tidak suka terhadap NU? Yang kedua adalah Islam garis keras. Kenapa Islam garis keras sangat tidak suka terhadap NU? Karena NU ini membolehkan cara berislam yang lokal dan sangat lentur. NU membolehkan tahlilan, ziarah kubur, maulid Nabi. Yang ini oleh kaum Islam radikal, khususnya HTI, Salafi, Wahabi, dianggap sebagai bid'ah. Oleh karena itu, NU biasanya akan diserang. Dan ketika ada isu-isu seperti ini, bisa jadi mereka akan semakin gencar menyerang NU. Sehingga dampaknya anggota NU sendiri dengan berita yang simpang siur seperti ini, meskipun NU belum ditetapkan sebagai tersangka penerima dana korupsi dana haji ini, mereka sudah memframing bahwa seakan-akan NU sudah fix ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa mereka sangat
membenci NU, ya itu karena NU sangat lentur dalam berislam, sehingga ini sangat berbenturan dengan paham mereka yang sangat keras dalam menerapkan Islam yang sebenarnya itu bukan diajarkan oleh Rasulullah. Lalu narasi apa yang mereka gunakan untuk menyerang NU? Itu Islam dituduh sebagai Islam sinkretis atau yang menggabungkan berbagai aliran, kemudian disebut Islam sesat, kemudian Islam kampung, dan bahkan PWILS kemarin disebut Persatuan Para Dukun. Kemudian apalagi kelompok mana lagi yang sangat tidak suka terhadap Nahdlatul Ulama, yaitu kelompok sekuler ekstrim. NU dianggap terlalu konservatif dalam berislam, artinya terlalu lentur, kemudian dan hal ini bagi kelompok radikal liberal, NU dipandang sebagai penghambat modernisasi karena NU dianggap terlalu mengedepankan pola pikir pesantren yang mereka pikir kolot. NU dengan slogannya al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal ahdu bil yadil aslah, yaitu memegang tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik, itu oleh kaum radikal ekstrim sekuler dan liberal dianggap penghambat kemajuan Indonesia, kemajuan negara, karena dianggap NU ini terlalu tidak masuk akal. Kemudian siapa lagi ideologi atau golongan yang sangat tidak suka terhadap NU, yaitu kelompok politik praktis yang kalah pengaruh. Kita tahu konon NU ini memiliki pendukung yang sangat banyak. Jadi ketika NU tidak tunduk atau tidak mau dirangkul atau diambil suaranya oleh partai-partai politik yang tidak berseberangan, dan karena NU memang secara lembaga bukan organisasi politik praktis, oleh karena itu mereka yang ditolak lamarannya oleh NU, bisa jadi mereka akan menyerang NU atau Nahdlatul Ulama dengan berbagai narasi. Salah satu narasi yang biasa mereka gunakan adalah NU sebagai organisasi tukang minta kursi, kemudian organisasi penjilat, organisasi yang mendekati pejabat, dan lain sebagainya. Mungkin demikian dari polemik apakah Gus Yakut Khalil Qaumas ini benar-benar melakukan korupsi dana haji. Ya kita tunggu saja dari pernyataan dari KPK dan temuan-temuan dari KPK. Dan benarkah Nahdlatul Ulama menerima aliran dana korupsi dana haji? Kita juga tunggu juga dari KPK. Kalau memang terbukti, ya kita dukung agar Nahdlatul Ulama dan siapapun yang melakukan korupsi di negeri ini diadili secara adil dan berat. Bahkan kalau bisa segera tetapkan RUU Perampasan Aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.